Yuhu, balik lagi dengan gua Ahmad yang pastinya di Banglo Channel. Jadi pada hari ini gua mau bahas keyboard yang baru aja gua beli dan gua akan unboxing sekaligus bakal sedikit mereview keyboard ini. Tapi sebelum itu gua mau ucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah mengklik video ini. Dan gue juga mau ingetin ke kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu channel ini semakin berkembang lagi. Ya, jadi ini adalah Vortex Series VX8 yang baru aja dirilis. Dari packingannya nggak ada yang spesial. Keyboard ini datang dengan packingan dus yang minimalis, yang di bagian atas dan samping kanannya terdapat emboss logo Vortex Series VX8 Mechanical Keyboard yang menandakan brand dan jenis keyboard yang kita miliki. Sedangkan di bagian sisi kanan dan belakang terdapat tulisan Wired RGB Backlight Gaming Mechanical Keyboard dan pilihan warna serta switch yang bisa kita pilih. Dan untuk di bagian bawahnya terdapat emboss logo Vortex Series yang lumayan gede dan juga terdapat spesifikasi dari keyboardnya sendiri. Dan untuk bagian depannya terdapat tulisan Vortex Series Mechanical Keyboard. Iya, benar, kalian gak salah dengar kok, keyboard. Lanjut, untuk bagian isi kotaknya yang kita dapat adalah manual book dan kartu garansi yang jadi satu. Lalu ada unit keyboardnya sendiri yang dibungkus dengan plastik tipis berwarna bening. Dan untuk kelengkapannya kita bakal dapat kabel Type-C yang berwarna putih yang udah braided, switch puller sederhana yang terbuat dari besi, lalu ada keycap spooler yang modelnya wired. Yang jujur gue suka banget dengan keycap spooler model seperti ini. Lanjut ke keyboardnya, keyboard ini mempunyai dimensi panjang 31,8 cm, lebar 12,8 cm, dan tinggi 2,6 cm, dengan layout 75% dengan total keys ada 84 keys. Dan untuk case-nya sendiri, ini terbuat dari plastik yang gua rasa cukup solid dan tebal, dan untuk plate-nya dia terbuat dari metal. Beralih ke keycaps-nya, di sini gua mengambil yang varian shimmer. Tapi sebenarnya ada 3 varian jenis keycap, yaitu shimmer, honey milk, dan green matcha, yang tentunya tiap variannya punya perbedaan masing-masing. Tapi tenang aja, semua varian sudah menggunakan profile keycaps yang sama, yaitu XDA profile, dan bahan yang sama yang terbuat dari PBT, yang gua rasa bahannya juga cukup tebal, dan tidak seperti keycaps bahan PBT lain yang gua punya. Keycaps ini memiliki tekstur yang cenderung lebih licin dari keycaps yang gua punya dari bahan yang sama. Lalu untuk switchnya, keyboard ini memiliki 3 pilihan, yaitu Automo Blue, Brown, dan Red. Dan yang gua pakai sekarang adalah Automo Brown yang mempunyai karakteristik tactile tapi nggak berisik. Dan switch ini sendiri diklaim mampu mencapai maksimal lifetime hingga 50 juta kali klik. Lanjut ke stabilizernya, stabilizernya menggunakan stabilizer tipe flat mount yang merupakan stabilizer terbaru dari Vortex Series. Tapi gue nggak tahu perbedaannya apa antara step yang baru dan step yang lama, selain dari warnanya. Stepnya ini juga udah pre-loop dan seperti yang kita tahu, kita tidak boleh terlalu berharap dengan lubrikan pabrik, karena bisa aja lubrikannya terlalu sedikit, kebanyakan ataupun pas. Dan yang gue dapat sekarang lubrikannya kebanyakan sampai ngeluber ke plate dan PCB-nya. Untuk stepnya gua rasa udah cukup lah. Ya meskipun masih ada wobble yang lumayan gede dan rattle yang nggak seberapa, tapi masih bisa dimaklumi mengingat harga keyboard ini yang bisa dibilang murah dengan apa yang kita dapat. Mungkin untuk stepnya bisa dituning lagi agar bisa dapat hasil yang lebih memuaskan. Lanjut ke bottom case-nya, terdapat emboss logo dari Vortex Series dan jenis keyboard yang sekarang kita pegang, disertai dengan jumlah total keys yang ada 84 buah.
Terdapat juga 4 buah rubber feet yang berbentuk persegi panjang dan tebal, ditambah dengan adjustable stand yang di ujungnya juga terdapat rubber feet yang bisa kita gunain untuk menyesuaikan typing angle yang pas untuk digunain. Di sini juga terdapat colokan Type-C yang letaknya ada di tengah-tengah keyboard sekaligus sebagai satu-satunya interface yang ada di keyboard ini. Ditambah lagi adanya jalur kabel manajemen untuk memperapi setup dari keyboard ini. Beralih ke bagian dalam keyboard, terdapat kabel konektor dari PCB ke colokan Type-C. Dan gue baru tahu ternyata dalam case-nya kita nggak dikasih dampening foam sama sekali. Nggak seperti VX5 Pro yang kemarin. Tapi sebagai gantinya, Vortex Series memberikan kita platform yang terbuat dari EVA foam yang terletak di antara PCB dan plate-nya. For your info aja nih, untuk kalian yang ingin membuka case keyboard ini, kalian harus siap kehilangan garansi kalian. Karena di bagian pembuka case-nya terdapat stiker garansi yang jika kalian buka bakal merusak stiker garansinya. Jadi pikirkan terlebih dahulu. Cara membuka keyboard ini juga gua rasa cukup merepotkan dan ngeri-ngeri sedep. Soalnya keyboard ini tidak memiliki baut sama sekali atau screwless. Satu-satunya cara untuk membuka keyboard ini adalah dengan menarik pengait yang ada di setiap sisinya. Tentunya kalian harus hati-hati karena penguncinya ini cukup keras dan rawan patah. Demikian juga dengan plate-nya. Plate-nya tidak dibaut sama sekali, melainkan menggunakan sistem pengunci yang tersambung dari plate-nya. Dan cara untuk membukanya kita harus menggunakan tang untuk membukanya. Dan pastinya kalian juga harus hati-hati jangan sampai kalian menimbulkan damage pada board PCB-nya. Untuk PCB-nya sendiri menggunakan konfigurasi north facing, yang artinya bakal ada yang namanya interference kalau kalian menggunakan keycaps dengan cherry profile. Tapi tidak menjadi masalah untuk keyboard ini karena keycaps bawaan dari keyboard ini menggunakan XDA profile yang artinya aman dari masalah interference. Dan PCB ini juga aman kalau kalian ingin mengganti switch karena PCB-nya sendiri menggunakan hot swap socket universal 3 pin atau 5 pin. Jadi kalian bebas menggunakan switch mainstream yang beredar di pasaran. Kita beralih ke RGB light-nya. RGB keyboard ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama full light mode dengan total 7 mode yang bisa kita gunakan dengan menekan tombol FN plus home. Dan yang kedua adalah interaktif mode dengan total 5 mode yang bisa kita gunakan dengan menekan tombol FN plus back up. Dan di beberapa mode ada lebih dari 2 atau lebih mode arah yang bisa kita atur arahnya dengan menekan tombol FN plus back down. Lalu untuk setting kecepatan laju RGB-nya kita bisa menekan tombol FN plus arrow right atau FN plus arrow left. Sedangkan untuk mengatur tingkat kecerahan RGB-nya kita bisa menekan tombol FN plus arrow up dan FN plus arrow down. Lanjut kita bahas softwarenya. Software dari Vortex Series ini sudah menciptakan ekosistemnya sendiri, di mana satu software sudah bisa digunakan untuk beberapa tipe keyboard. Dengan catatan keyboard tersebut sudah menggunakan chip terbaru dari Vortex Series, contohnya seperti VX5 Pro, VX7 Pro, VX8 dan VX9 Pro. Lalu untuk tampilan UI dari softwarenya juga cukup sederhana dan mudah untuk dimengerti. Dan kita di sini diberi 10 profile yang tentu aja ini udah lumayan banyak untuk di customize. Selanjutnya kita bisa customize per key-nya lewat software ini. Dan tidak lupa juga ada makro yang bisa kita atur juga lewat softwarenya ini. Dan di softwarenya ini kita juga bisa mengatur mode RGB light-nya dengan 12 mode warna yang bisa kita atur lewat softwarenya. Lalu ada 2 tambahan mode lagi yaitu musical rhythm dan kustomisasi RGB sesuai dengan keinginan kita.
Nah, jadi itu dia sedikit ulasan dan review singkat gua dari keyboard Vortex series VX8 ini. Dan untuk harganya sendiri, keyboard ini dibanderol dengan harga Rp650.000. Oke, untuk kesimpulannya, keyboard ini worth it banget untuk dibeli. Dengan harganya yang cuman Rp650.000, kalian udah dapat keyboard dengan layout 75%, yang tentu aja keyboard ini cocok untuk kalian para user yang masih membutuhkan arrow keys atau arrow keys. Dengan layout yang bisa dibilang TKL tapi versi compactnya, desain ini membuat setup kalian menjadi lebih clean dan rapi. Selain itu, keycapsnya dengan XDA profile juga selain untuk mempercantik setup kalian, keycaps ini juga aman dari yang namanya interference, apalagi buat kalian yang nggak bisa mentolerir yang namanya interference. Fitur hot swap socket universalnya juga sangat memudahkan untuk kita mengganti switchnya. Kita tidak perlu untuk solder-solder lagi atau harus kikir pin switch karena pinnya nggak kompatibel dengan PCB-nya. Meskipun ada beberapa kekurangan juga dari keyboard ini seperti susahnya membuka case dan juga plate-nya karena case dan plate-nya tidak menggunakan baut. Jadi untuk membukanya harus berhati-hati karena case-nya rawan patah dan untuk plate-nya harus menggunakan tang untuk membukanya. Tapi overall, keyboard ini udah worth it banget untuk dibeli di harganya yang Rp650.000. Nah, jadi mungkin itu aja untuk video gua hari ini. Gua minta maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasannya atau dalam penyebutan kata-kata. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih ke kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like dan juga share ke teman-teman kalian kalau merasa video gua ini bermanfaat. Kalian juga boleh memberikan tanggapan kalian di kolom komentar. Akhir kata, see you next video.